Maka yang kecil-kecil ecek-ecek itu jangan lagi diurusin KPK. Baik. Jadi urusan KPK itu bagaimana mentorpedo korupsi yang terjadi di TNI, korupsi yang terjadi di tubuh istana, korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, di tubuh kementerian. Nah itu baru keren. Tapi kalau cuma sekedar suap menyuap Harun Masiku, rasanya nggak keren. Walaupun Silakan. Oh enggak. apa yang dikatakan Rocky nggak salah ya, karena Oke. dia berlandaskan pada Sederhana kok saya sampaikan. Kalau yang definisi Bank Ya. Dunia ya. Jadi using public authority for private interest. Begitu definisi korupsi yang umum ya diterima. Cuma memang persoalannya ketika kita menerjemahkan yang umum itu ke dalam yang lebih spesifik di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu, maka kita menemukan berbagai definisi. Definisi pertama adalah definisi yang terkait menyalahgunakan kewenangan. Satu unsurnya korupsi itu. Kemudian memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, ya. Unsur kedua. Unsur ketiga merugikan keuangan negara. Tetapi tidak berhenti di situ. Itu definisi satu. Definisi berikutnya adalah tidak bicara mengenai penyalahgunaan kewenangan, tapi melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi tidak lagi menyangkut kekuasaan, kemudian menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, merugikan keuangan negara. Nah, misalnya saya kaitkan dalam kasus Tom Lembong kan. Dalam kasus Tom Lembong itu unsur yang tidak pernah terjawab itu adalah merugikan keuangan negaranya. Iya. Jadi otoritas dia ada, Menteri Perdagangan. Kalau dia membuat keputusan pasti menguntungkan orang lain paling tidak. Karena kalau misalnya tender dan lain sebagainya, impor dan lain sebagainya pasti ada yang untung, nggak mungkin dong rugi. Tapi merugikan keuangan negaranya. Jadi sebenarnya teknikalnya itu yang di lapangan yang saya kira jadi agak rumit. Lalu itu kalau kita baru bicara pasal 2 dan 3. Nah pasal 5 dan 6 masuk lagi suap menyuap. Orang mengatakan korupsi, padahal itu suap menyuap. Nah kalau kita bicara suap menyuap, biasanya ada dua pihak. Ada yang memegang otoritas, ada orang yang berusaha agar otoritas itu digunakan agar menyimpang, kan begitu. Konteksnya adalah siapa yang inisiatif. Kalau yang berinisiatif itu orang yang tidak memiliki kekuasaan, dianggap suap. Kalau yang berinisiatif itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, pemerasan namanya. Menurut logika Bung Rocky tadi, Bentar. kalau Iya, seandainya yang nggak sebentar. punya kekuasaan itu kemudian menetapkan tidak akan terjadi apa-apa, maka tidak akan terjadi korupsi itu. Yang punya kekuasaan kuncinya. Nah, saya bicara tentang suap menyuap. Tadi korupsi kan saya kira pasal 2 dan 3 tadi. Nah, dalam konteks Harun Masiku ini ya, kan sederhana. Either dia suap menyuap, berarti yang berinisiatif kan orang yang tidak punya otoritas kan? Ya. Itu suap namanya. Tapi kalau dia punya otoritas itu namanya pemerasan sekaligus korupsi karena dia menyalahgunakan kewenangan dia. Nah, dalam kasus misalnya saya pernah bermasalah di Mahkamah Konstitusi, definisi yang dibikin Pak Mahfud lebih indah lagi pada waktu itu. Jadi saya dikatakan melakukan percobaan penyuapan. Bayangkan. Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau saya dibilang saya melakukan suap, waktu itu kan saya membongkar kasus Akhil Mukhtar. Kalau saya melakukan suap dan itu terjadi, maka dua pihak kena. Yang menyuap, yang menerima suap. Berarti dia nggak mau dong kalau hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan menerima suap. Maka terminologi itu tidak dia gunakan. Kalau dia menggunakan pemerasan, lebih gawat lagi, ya kan? Maka dia gunakan percobaan penyuapan. Maka dia inginkan bahwa yang terkena itu adalah orang yang tidak memiliki otoritas saja, gitu. Jadi sekali lagi tidak salah yang dikatakan Bang Rocky, tapi masalahnya adalah kita sudah biasa menggunakan definisi korupsi itu untuk banyak hal. Bahkan di undang-undang korupsi itu semuanya dibilang korupsi dan lain sebagainya. Ada 30 jenis, Pak. Ya, bahkan yang tidak terkait dengan otoritas dan keuangan negara pun disebut korupsi juga. Jadi sekali lagi kemudian orang bicara tentang memang bagaimana ruang lingkup KPK. Nah, ruang lingkup KPK itu kan seharusnya yang dikejar oleh KPK itu adalah dua saja. Pemegang otoritas keuangan negara, pemegang otoritas publik, tidak hanya keuangan negara, dan kemudian penegak hukum.
Kan begitu. Penegak hukum pemegang otoritas juga. Tetapi dalam banyak hal, tiba-tiba private entity ini lebih banyak kenanya dibandingkan public authority, pemegang public authority holder. Jadi menurut saya kalau kita mau kembali kepada ide awal bahwa KPK itu adalah melakukan trigger mechanism terhadap pemberantasan korupsi, maka yang kecil-kecil ecek-ecek itu jangan lagi diurusin KPK. Baik. Jadi urusan KPK itu bagaimana mentorpedo korupsi yang terjadi di TNI, korupsi yang terjadi di tubuh istana, korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, di tubuh kementerian. Nah itu baru keren. Tapi kalau cuma sekedar suap menyuap Harun Masiku, rasanya nggak keren. Walaupun dalam konteks ini menjadi bermasalah karena kok tiba-tiba kasus yang cuma 900 juta ini, yang 600 juta delivery, tiba-tiba menjadi luar biasa ya, mungkin karena Adian Napitulu terlalu vokal sih.